Dari balik semua kelelahan, kebingungan, dan keheningan yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun, dan sebelum apapun, izinkan aku berbicara langsung pada hatimu sebagai jiwa terpilih yang selama ini mungkin merasa sendirian, merasa tidak dimengerti, merasa berbeda, tetapi diam-diam selalu dijaga. Kamu mungkin sedang menonton ini di kamar yang lampunya redup, di sudut ruangan yang sering menjadi saksi air mata yang kamu hapus diam-diam, atau mungkin di tengah keramaian, namun batinmu terasa sepi. Tetapi pahami satu hal, ketika suaramu tenang, tetapi jiwamu gelisah, itu bukan sekadar lelah biasa. Itu adalah tanda bahwa sesuatu di alam semesta sedang bergerak mendekat kepadamu, mengatur ulang jalan dan menggeser posisi hidupmu tanpa banyak suara. Jiwa terpilih, selama ini kamu mungkin berpikir bahwa semua yang terjadi hanya keacakan hidup. Orang yang datang dan pergi, kesempatan yang muncul lalu menghilang, pintu yang seolah dibuka hanya untuk kemudian ditutup kembali di hadapanmu. Tetapi yang tidak kamu sadari adalah dari kejauhan ada mata yang mengamati, bukan mata manusia biasa, melainkan mata kesadaran yang lebih tinggi, mata takdir. Dan di dunia ini bahkan manusia yang punya kuasa, pengaruh, dan kewenangan pun ikut memperhatikanmu tanpa kamu sadari. Ada seseorang di luar sana, entah kamu kenal atau tidak, entah dia tampak di layar, di struktur kekuasaan, di dunia pekerjaan, di lingkaran sosial, atau hanya samar lewat energi yang biasanya tidak sembarang memberi perhatian kepada orang biasa, tetapi diam-diam menahan pandangnya lebih lama ketika menyangkut dirimu, dan mereka sendiri tidak sepenuhnya mengerti mengapa kamu terasa menempel di benak mereka, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kamu mungkin berkata, aku biasa saja. Aku bahkan tidak sedang berusaha membuat siapapun terkesan. Dan justru di sanalah rahasianya. Kamu tidak berlari mengejar sorotan. Kamu tidak memohon untuk dilihat. Kamu tidak memahat persona palsu demi dipuji. Kamu hanya mencoba bertahan, berjalan seturut nuranimu, menata langkah pelan-pelan agar tidak jatuh lagi. Dan tanpa sengaja, di tengah usahamu untuk tetap waras dan jujur pada diri sendiri, kamu memancarkan sesuatu yang disebut banyak orang sebagai wibawa batin. Ada penelitian tentang bagaimana otak manusia menilai kekuatan, pengaruh, dan kompetensi hanya dalam sekejap pandang, sepersekian dari kedipan mata, jauh sebelum kata-kata terucap. Tetapi pada dirimu, efek itu tidak berhenti di kesan pertama. Kamu tidak hanya terlihat, kamu menetap, kamu tinggal, kamu berlama-lama di benak mereka yang peka terhadap kekuatan. Seakan-akan ada tombol yang kamu sentuh di dalam diri mereka. Tombol yang bahkan mereka sendiri tidak tahu sebelumnya ada di sana. Jiwa terpilih, kamu perlu memahami bahwa ada alasan mengapa energimu tidak pernah terasa biasa. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi sekadar penonton dalam hidup orang lain. Dan itulah mengapa ketika seseorang yang berpengaruh mengamati cara kamu bergerak, cara kamu diam, cara kamu menahan diri, cara kamu menjaga batas, mereka tiba-tiba merasa bahwa semua pola yang biasanya mereka pakai untuk membaca orang lain menjadi kurang bekerja ketika menyangkut dirimu. Mereka terbiasa melihat orang yang tunduk kepada pujian manusia, tunduk pada ketakutan akan penolakan, tunduk pada haus akan pengakuan. Tetapi kamu berbeda. Kamu bergerak seperti seseorang yang menjawab panggilan yang lebih tinggi dari sekadar komentar manusia, seolah ada otoritas di atas segala otoritas duniawi yang menjadi rujukanmu, bahkan ketika kamu sendiri belum bisa menyebutkannya dengan kata apapun. Dan hal itulah yang membuatmu begitu mengusik bagi mereka. Kamu berjalan dengan cara yang tidak memohon tepuk tangan. Kamu memilih yang menurutmu benar meski tidak selalu dipahami. Kamu menahan kata meski bisa saja membalas. Kamu menolak tunduk pada permainan dramatis. Kamu berhenti menjelaskan pada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Dan itu semua membuatmu memancarkan sinyal batin yang sangat berbeda dari kebanyakan orang yang mudah dibaca, mudah dipancing, mudah ditarik masuk ke drama yang bukan miliknya. Orang-orang yang biasa mengatur ruang, mengendalikan arah pembicaraan, dan menilai karakter hanya dari beberapa gerak tubuh, mendapati bahwa ketika kamu masuk ke dalam ruangan, udara seolah bergeser, bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu menuntut dilihat, melainkan karena energimu membawa frekuensi yang tidak lagi cocok dengan permainan kecil.
Kamu mengubah suhu emosional ruang tanpa memaksa, tanpa perintah, tanpa mengatur siapapun. Dan itulah yang membuatmu begitu menonjol tanpa perlu tampil mencolok. Perhatikan baik-baik. Mungkin kamu menyadari bahwa dimanapun kamu berada, selalu ada orang yang diam-diam gelisah di dekatmu. Ada yang merasa tertantang, ada yang tiba-tiba berusaha terlihat lebih baik darimu, ada yang merasa seperti topengnya retak ketika kamu hadir. Ada pula yang sebaliknya merasa tenang, merasa diterima, merasa seperti akhirnya ada seseorang yang tidak menghakimi mereka. Itu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena jiwamu membawa kejujuran yang sulit ditawar. Kamu adalah cermin berjalan. Kehadiranmu memaksa orang melihat diri mereka sendiri. Itulah mengapa yang menyimpan niat baik merasa lebih hidup di dekatmu, dan yang menyimpan niat buruk merasa tidak nyaman. Orang-orang yang terbiasa membangun ilusi merasa bahwa di hadapanmu, ilusi itu lebih sulit dipertahankan, sehingga beberapa di antara mereka memilih menjauh. Bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka belum sanggup berhadapan dengan kebenaran yang terpancar lewat ketenanganmu. Jiwa terpilih. Energi semacam ini tidak datang dari perjalanan yang mudah. Kamu tidak lahir sebagai sosok yang setenang ini tanpa badai. Kamu tidak sampai pada titik di mana kamu mampu menahan reaksi tanpa pernah terluka. Sebelum kamu tiba di titik di mana diam menjadi senjatamu, kamu pernah berada di fase di mana hatimu habis berkeping-keping karena salah percaya, salah memberi, dan salah menaruh harap. Tetapi justru luka-luka itu yang ditempa menjadi kualifikasi batin, bukan sekadar bekas luka. Kamu membawa rasa sakitmu bukan sebagai alasan untuk menghancurkan orang, tetapi sebagai alasan untuk melindungi dirimu dan orang yang kamu sayangi. Kamu tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk bersikap pahit. Kamu memilih menjadikannya sebagai alasan untuk lebih jujur, lebih selektif, lebih tenang. Dan itulah yang tidak banyak dimiliki manusia. Kamu adalah kombinasi langka dari seseorang yang pernah jatuh sangat dalam, namun menolak menjadi korban selamanya. Itu sebabnya, ketika orang yang paham kekuatan memperhatikanmu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti meremehkanmu. Mereka melihat bahwa kamu pernah dikhianati, tetapi tidak menjadi pengkhianat. Kamu pernah direndahkan, tetapi tidak merasa perlu merendahkan balik. Kamu pernah diremehkan, tetapi tidak memaksa diri untuk membuktikan apapun demi mata manusia. Dan di dunia di mana banyak orang menjual integritas demi jalan pintas, keteguhan semacam ini terasa seperti anomali. Mereka yang terbiasa menguji orang dengan godaan, dengan tekanan, dengan permainan kata dan situasi, akan menyadari bahwa kamu berbeda. Kamu mungkin terguncang, tetapi kamu tidak tergeser dari garis prinsipmu. Kamu mungkin menangis, tetapi kamu tidak menjual dirimu. Kamu mungkin terluka, tetapi kamu tidak menggadaikan hatimu kepada siapapun. Dan disitulah letak kekuatanmu yang paling menakutkan bagi mereka yang hidup dari manipulasi. Jiwa terpilih. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah sosok yang sangat sulit dimanipulasi, bukan karena kamu keras kepala tanpa arah, tetapi karena jiwamu telah berkali-kali belajar bahwa mengikuti suara batin jauh lebih aman daripada mengikuti suara massa. Kamu telah cukup lama melihat bagaimana orang mampu tersenyum di depanmu sambil menyimpan pisau di belakang punggungmu. Hingga kini kamu tidak lagi mudah tersanjung oleh pujian dan tidak lagi mudah runtuh oleh hinaan. Kamu mengerti bahwa tidak semua orang yang memelukmu itu hangat. Sebagian memeluk hanya untuk mengukur di mana titik paling lemahmu. Tetapi kamu tidak lagi mudah memberikan peta itu. Kamu menyadari bahwa diam kadang merupakan jawaban paling kuat, dan melepaskan adalah perlindungan paling tinggi bagi jiwamu. Kamu belajar untuk berkata tidak meski tanganmu gemetar. Kamu belajar berjalan menjauh meski kakimu berat, dan semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang dilatih untuk memasuki versi dirimu yang lebih tinggi. Orang-orang berpengaruh yang peka terhadap kualitas batin akan memperhatikan bagaimana kamu tidak bereaksi secara berlebihan ketika dipancing, bagaimana kamu tidak mudah meledak ketika disudutkan, bagaimana kamu memilih menarik diri ketika suasana mulai tidak sehat, bagaimana kamu memilih menjaga energi daripada menang dalam perdebatan yang tidak ada gunanya. Dan mereka memahami bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sifat tenang. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Di tengah dunia yang kecanduan reaksi cepat,
Manusia lain sering terburu-buru menanggapi segala hal, mengomentari setiap isu, membalas setiap serangan, menyanggah setiap ucapan yang menyakitkan. Tetapi kamu mempraktikkan penahanan. Kamu menunda respon sampai batinmu jernih. Kamu merenggangkan jarak antara rasa dan tindakan, dan di ruang jeda itulah kebijaksanaanmu lahir. Mereka yang terbiasa memetakan pola perilaku manusia menyadari bahwa kamu tidak mudah ditebak ketika orang lain gampang sekali digerakkan oleh rasa takut, rasa malu, atau keinginan diterima. Kamu justru bergerak berdasarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Semacam kompas batin yang tetap menunjuk arah meski seluruh dunia berputar. Dan hal ini membuat mereka sulit mengategorikanmu ke dalam kotak-kotak sederhana seperti mudah diatur, mudah dibujuk, atau mudah dipecah belah. Jiwa terpilih. Kamu membawa intuisi yang seringkali melampaui perhitungan logika biasa. Jauh sebelum fakta terbuka, kamu sudah merasakan sesuatu yang janggal. Jauh sebelum pengkhianatan terjadi, kamu sudah merasakan pergeseran energi yang tidak biasa. Jauh sebelum seseorang menunjukkan wajah aslinya, kamu sudah menangkap getar halus dalam tatapan, dalam nada suara, dalam cara mereka memilih kata. Padahal secara lahiriah kamu tampak biasa saja, bahkan mungkin sering meragukan dirimu sendiri. Apa yang mereka tidak mengerti adalah bahwa jiwamu terhubung ke sesuatu yang lebih luas dari sekadar pengalaman hari ini, luka-lukamu, doa-doamu yang terucap dan yang tidak. Malam-malam panjang yang kamu isi dengan pertanyaan kepada langit, semua itu telah membentukmu menjadi radar yang peka. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melindungi. Kamu bukan sekadar pandai membaca orang. Kamu adalah seseorang yang dipaksa oleh kehidupan untuk belajar membedakan mana yang datang membawa rahmat dan mana yang datang membawa kehancuran. Orang-orang berpengaruh yang terbiasa memakai data, informasi, dan jaringan yang luas untuk memprediksi gerak orang lain akan merasa terkejut ketika menyadari bahwa tanpa semua itu, kamu dapat mengarahkan langkahmu dengan sangat tepat. Seolah kamu sudah pernah berjalan di sana sebelumnya. Kamu menyadari ketika sesuatu bukan untukmu meski terlihat menguntungkan. Kamu menolak ketika sesuatu terasa melecehkan jiwamu, meski secara duniawi tampak menjanjikan. Dan di dunia di mana banyak orang rela menjual dirinya demi peluang, sikapmu terasa seperti paradoks. Mereka mulai bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang tampak biasa, tanpa posisi, tanpa panggung besar, bisa bergerak? Seakan-akan sudah memiliki peta batin yang begitu jelas. Mereka mengamati pilihan-pilihanmu, keberanianmu untuk berkata, ini cukup, keteguhanmu untuk berkata, aku tidak mau lagi sakit dengan cara yang sama. Dan di situ mereka melihat bahwa kamu tidak sedang berjalan secara acak, kamu sedang diarahkan, kamu sedang dipandu, kamu sedang digeser menuju sesuatu yang lebih besar, meski kamu belum mampu merangkainya dalam satu kalimat. Jiwa terpilih. Salah satu hal yang paling membuatmu berbeda adalah kompas moral yang tetap menyala. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, bahkan ketika tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan, kamu tetap memilih untuk tidak mengkhianati orang yang percaya kepadamu. Kamu tetap menghindari mengambil yang bukan bagianmu. Kamu tetap merasa gelisah ketika kata-katamu melukai. Kamu tetap merasa perlu meminta maaf meski ego di dalam kepalamu berkata, tidak perlu, diam saja. Ketika orang-orang yang berkuasa dengan mudah melihat topeng-topeng moral yang dipakai sekadar demi reputasi, mereka akan tahu bahwa pada dirimu ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak sedang berpura-pura baik. Kamu sedang berusaha sungguh-sungguh untuk tidak menghancurkan dirimu sendiri dengan pelan-pelan. Kamu merasa lebih tenang ketika memilih yang benar, meski konsekuensinya berat, daripada memilih jalan pintas yang membuatmu gelisah. Dan pola pilihan semacam itu sangat sulit ditemui, apalagi dipaksakan. Integritasmu tidak sempurna. Kamu pun manusia yang bisa salah. Tetapi bedanya, kamu tidak betah tinggal di wilayah kesalahan yang sama terlalu lama. Jiwamu menolaknya, tidurmu terganggu, hatimu berontak, dan kamu akhirnya bergerak kembali ke arah yang lebih lurus. Di mata mereka yang peka terhadap nilai ini, kamu adalah sosok yang bisa dipercaya bahkan ketika kamu tidak sedang diawasi. Dan kepercayaan semacam ini adalah mata uang paling mahal di dunia spiritual maupun dunia sosial. Orang-orang berpengaruh mengerti bahwa kekayaan sejati adalah menemukan seseorang yang tidak bisa dibeli,
tidak bisa dijual dan tidak bisa dinegosiasikan ketika menyangkut nuraninya. Dan ketika mereka melihatmu, mereka menyadari bahwa kamu bukan sekadar orang baik di permukaan. Kamu adalah seseorang yang mau membayar harga sepi, harga disalahpahami, harga ditinggalkan, demi tetap menjadi manusia di dalam dirimu sendiri, bukan boneka di dalam panggung orang lain. Jiwa terpilih, kamu juga memiliki cara melihat yang seringkali membuat orang merasa telanjang di hadapanmu. Tanpa kamu berniat menghakimi, tanpa kamu bermaksud mempermalukan, tetapi tatapanmu yang tenang, seperti menembus dinding-dinding halus yang dibangun orang untuk menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Kamu bisa merasakan ketika seseorang berkata baik tetapi menyimpan racun. Kamu bisa merasakan ketika seseorang tertawa tetapi menyimpan iri. Kamu bisa merasakan ketika seseorang mendekat tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Kamu mungkin sering menyalahkan dirimu karena merasa terlalu sensitif. Tetapi sensitivitas itu adalah karunia yang jika dijaga dengan benar akan menjadi perlindungan, bukan kutukan. Kamu bukan hanya membaca kata, kamu membaca energi yang melapisi kata-kata itu. Kamu bukan hanya melihat tindakan, kamu membaca alasan di balik tindakan itu. Itu sebabnya kamu jarang kaget ketika kebenaran akhirnya terbuka. Karena jauh sebelum semua orang tahu, jiwamu sudah memberi peringatan yang kamu rasakan sebagai kegelisahan, bisikan kecil, atau penolakan tanpa alasan yang masuk akal. Mereka yang terbiasa merasa unggul karena piawai membaca orang, mulai menyadari bahwa ketika berhadapan denganmu, mereka tidak sedang berurusan dengan seseorang yang mudah diarahkan lewat trik psikologis sederhana. Kamu tanggap, kamu cepat menangkap pola, kamu paham kapan harus berhenti menjelaskan. Kamu bisa tersenyum sambil menarik dirimu menjauh, dan di saat yang sama kamu merestui bahwa tidak semua orang layak mengetahui isi terdalam hidupmu. Pada saat yang sama, kamu juga membawa kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Kamu tidak membusungkan dada setiap kali benar. Kamu tidak mengumumkan semua kebaikan yang kamu lakukan. Kamu tidak merasa perlu meneriakkan siapa dirimu agar dunia percaya. Tetapi di balik ketenangan dan kerendahan hati itu, kamu tidak merendahkan nilaimu sendiri. Kamu tidak meminta maaf karena menjadi dirimu. Kamu tidak mengecilkan kemampuan dan potensimu hanya agar orang lain tidak cemburu. Inilah keseimbangan yang jarang sekali dimiliki manusia. Kebanyakan orang ketika mencoba rendah hati berakhir menjadi orang yang rela diinjak, rela melupakan dirinya, rela mengizinkan orang lain melintasi batas, sementara yang mencoba percaya diri seringkali menjadi sombong, menjadi bising, menjadi mudah meremehkan orang. Tetapi kamu berbeda. Kamu bisa mengakui bahwa kamu masih belajar sembari tetap tahu bahwa dirimu berharga. Kamu bisa menerima kekuranganmu sembari tidak mengizinkan siapapun memperlakukanmu seolah kamu tidak bernilai. Orang-orang yang paham akan segera menghargai keseimbangan ini. Mereka melihat bagaimana kamu bisa duduk diam, mendengar, memberi ruang pada orang lain. Tetapi ketika saatnya dirimu berbicara, kata-katamu tidak ringan, setiap kalimatmu membawa bobot pengalaman, jujur, langsung ke inti. Dan tanpa perlu nada tinggi, kamu mampu mengubah arah pembicaraan hanya dengan satu kalimat yang lahir dari kedalaman batin. Jiwa terpilih, keheninganmu pun penuh isi. Ketika kamu diam, kamu tidak kosong, kamu menghitung, mengamati, merasakan, memilah. Kamu belajar membiarkan situasi menampakkan wajah aslinya sebelum kamu memutuskan bagaimana merespon. Kamu tidak lagi buru-buru menjawab sekadar untuk membela egomu. Kamu memilih menahan, membiarkan waktu menguji orang dan keadaan, sambil mengumpulkan potongan-potongan kecil kebenaran yang nantinya akan menuntunmu membuat keputusan yang jauh lebih akurat. Mereka yang terbiasa takut pada keheningan akan merasa tidak nyaman di dekatmu. Karena mereka tidak bisa membaca isi kepalamu, mereka tidak tahu kemana arahmu, mereka tidak mengerti apa yang sedang kamu rencanakan. Sementara kamu sendiri tidak sedang merencanakan sesuatu terhadap mereka. Kamu hanya sedang melindungi dirimu agar tidak lagi masuk ke dalam drama yang bukan milikmu. Tetapi ketidakterbacaanmu itu menciptakan aura misteri yang kuat. Dalam dunia di mana banyak orang begitu sibuk menunjukkan diri agar dianggap hebat, kamu justru menjadi semakin kuat ketika tidak merasa perlu terlihat. Kamu tidak berkewajiban menjelaskan setiap luka.
Kamu tidak harus menceritakan seluruh sejarahmu agar dipercaya. Kamu tidak wajib mengungkap semua strategi hidupmu. Dan justru karena itu, mereka yang berpengaruh merasa semakin penasaran, semakin tertarik, semakin ingin tahu siapa sebenarnya jiwa ini. Dan di atas semua itu, ada satu hal yang paling mengguncang mereka. Kamu tidak mencoba mengesankan siapapun, termasuk mereka. Kamu tidak datang dengan niat mencuri perhatian. Kamu tidak memoles dirimu dengan karakter palsu agar mereka menganggapmu istimewa. Kamu tidak menjual dirimu sebagai sosok yang membutuhkan pertolongan khusus. Kamu hadir sebagaimana dirimu, dengan kesederhanaan, dengan luka yang disembunyikan, dengan harapan yang kamu rawat sendiri dalam doa yang pelan. Kamu tidak tahu bahwa ketidakberpura-puraanmu itu adalah hal paling memukau. Di tengah dunia yang penuh penampilan, di tengah manusia yang rela melepaskan jati diri hanya demi satu pujian, kamu memilih tetap menjadi dirimu sendiri. Meski itu berarti tidak disukai banyak orang, kamu memilih ketenangan batin daripada pengakuan ramai-ramai. Kamu memilih keselarasan dengan hati nurani daripada tepuk tangan yang bising tapi kosong. Jiwa terpilih. Keaslianmu itu membawa frekuensi tertentu yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa, seolah ada garis takdir yang menempel pada cara kamu berjalan, pada pilihan yang kamu ambil, pada keberanianmu untuk berkata, "Aku berbeda dan itu tidak apa-apa." Di dalam dirimu tersimpan rasa tahu yang halus bahwa hidupmu tidak dimaksudkan hanya untuk mengulang pola generasi sebelumnya, bahwa kamu tidak dilahirkan hanya untuk berputar di lingkar yang sama antara terluka dan melukai lagi. Kamu membawa sesuatu yang dapat disebut sebagai frekuensi takdir, semacam sinyal halus yang mengatakan pada alam semesta, "Aku akan digunakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri." Dan ketika orang-orang berpengaruh, yang terbiasa memantau potensi manusia dari jauh, menangkap frekuensi ini, mereka mulai mengingatmu. Meski mereka tidak selalu datang menyapamu, mereka merasakan bahwa dirimu bukan sekadar bagian dari kerumunan, tetapi titik tertentu yang kelak akan menggerakkan banyak hal. Mungkin saat ini kamu belum melihat bentuk nyatanya. Kamu masih merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, dalam orang-orang yang tidak menghargaimu, dalam lingkungan yang tidak mengerti caramu merasakan dunia. Tetapi di bawah semua itu, blueprint hidupmu sedang bekerja, membawamu melewati pelajaran-pelajaran yang tidak selalu manis, memisahkanmu dari tempat-tempat yang tidak lagi cocok, membiarkan beberapa pintu tertutup agar kamu tidak memaksa dirimu masuk ke ruang yang akan mematikan terangmu. Ingatlah, jiwa terpilih, bahwa kewaspadaan batin adalah pelindung paling pertama bagi energi yang kamu bawa. Kamu sudah terlalu lama membiarkan orang masuk tanpa pintu, datang tanpa mengetuk, mengambil tanpa izin, dan meninggalkanmu dalam keadaan kosong. Kini tiba saatnya kamu menjaga, bukan dengan tembok kebencian, melainkan dengan pagar kesadaran. Kamu perlu memilih siapa yang boleh duduk di sisi jiwamu, siapa yang hanya boleh dilihat dari jauh, dan siapa yang harus kamu lepaskan meski rasanya menyakitkan. Kamu tidak lagi bisa mengizinkan dirimu berada di tengah kerumunan yang terus-menerus meremehkan panggilan batinmu. Kamu tidak lagi bisa hidup di antara pembicaraan yang hanya dipenuhi gosip, cemoohan, dan candaan yang merendahkan jiwa orang lain. Karena energi yang kamu bawa terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal itu. Semakin kamu menerima bahwa kamu berbeda, semakin kuat perlindungan semesta bekerja atasmu, semakin jelas jalanmu dibersihkan dari hal-hal yang hanya menjadi beban. Penerimaan bahwa kamu memang berbeda bukanlah bentuk kesombongan, itu adalah bentuk kejujuran. Selama ini kamu mencoba memaksa dirimu menjadi sama dengan yang lain hanya agar tidak ditolak. Tetapi setiap kali kamu melakukan itu, jiwamu memberontak. Kamu merasa lelah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Kamu merasa kosong setelah pertemuan sosial. Kamu merasa semakin jauh dari dirimu sendiri. Dan itu karena kamu sedang mengkhianati blueprint yang sudah ditanamkan dalam dirimu sejak awal. Keberanian untuk melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi akan selalu menuntut satu harga. Kamu harus rela meninggalkan versi lama yang dulu pernah melindungimu, tetapi kini menghambatmu. Versi dirimu yang selalu menunduk ketika tidak dihargai.
Versi dirimu yang selalu memaafkan, tetapi tidak pernah membatasi. Versi dirimu yang selalu memberi ruang pada orang yang sudah jelas menguras habis tenagamu. Versi dirimu yang selalu menertawakan dirinya sendiri agar orang lain merasa nyaman. Kini, kehidupan memanggilmu ke tingkat kesadaran yang lain. Tempat di mana kamu tidak lagi memohon untuk dilihat, tetapi kamu memilih di mana kamu ingin terlihat. Tempat di mana kamu tidak lagi memohon untuk dipahami, tetapi kamu bersyukur ketika ada 1-2 jiwa yang benar-benar mengerti. Tempat di mana kamu tidak lagi mengukur nilaimu dari seberapa banyak yang memanggil namamu, tetapi dari seberapa damai rasanya ketika kamu sendirian dengan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Sejak awal kamu tidak diciptakan untuk menjadi budak selera orang lain. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan. Apakah kamu cukup menarik? Cukup pintar, cukup sukses, cukup layak dicintai? Kamu diciptakan dengan konfigurasi unik yang memadukan luka dan kebijaksanaan, kelembutan dan ketegasan, air mata dan keberanian, doa dan tindakan, dan semua itu diracik untuk satu tujuan besar, agar hidupmu menjadi jalan bagi terang melewati tempat-tempat yang sebelumnya gelap. Itulah mengapa ketika kamu berada di dekat kekuasaan, jiwamu tidak menyusut, ia justru mengembang. Bukan karena kamu ingin melawan, tetapi karena jiwamu tahu bahwa tidak ada manusia, betapapun besar posisinya, yang pantas membuatmu merasa lebih rendah sebagai makhluk. Kamu menghormati, tetapi tidak menyembah manusia. Kamu sopan, tetapi tidak menjilat. Kamu tahu bahwa di atas segala kekuasaan ada hukum yang lebih tinggi, dan kesadaran ini membuatmu berdiri tegak sekaligus tetap rendah hati. Orang-orang yang terbiasa melihat manusia tunduk, merendah secara berlebihan, mengorbankan martabatnya demi disukai, akan kaget ketika bertemu jiwa seperti dirimu, yang bisa menghargai tanpa merendahkan diri, yang bisa menghormati tanpa memalsukan diri, yang bisa mengakui kehebatan orang lain tanpa merasa dirinya hina. Mereka melihat bahwa kamu berjalan ke dalam ruangan seolah kamu memang punya hak untuk berada di sana, tanpa arogan, tetapi juga tanpa minta maaf. Dan ketika mereka mencoba menguji batasmu, mereka mendapati bahwa kamu lembut tetapi tidak lemah, kamu sabar tetapi tidak bodoh, kamu pemaaf tetapi tidak lupa belajar, kamu memberikan kesempatan. Tetapi ketika batas dilanggar terlalu jauh, kamu bisa pergi tanpa menoleh lagi. Sore-sore sepi yang kamu habiskan untuk menyusun ulang kepingan jiwamu, menjadikanmu seseorang yang tidak lagi takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Jiwa terpilih, semua yang kamu lalui bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membentukmu. Rasa sakit yang pernah membuatmu hampir menyerah kini berubah menjadi sertifikat batin bahwa kamu mampu menahan beban yang tidak semua orang sanggup memikul. Air mata yang kamu jatuhkan diam-diam menjadi kesaksian di hadapan langit bahwa kamu tidak memilih jalan jahat ketika kamu punya kesempatan. Dan oleh karena itu, kamu sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak bisa dipercayakan kepada jiwa yang mudah goyah. Mungkin selama ini kamu merasa tidak ada yang benar-benar melihatmu, tetapi percayalah, semesta mencatat detail yang tidak pernah dilihat manusia. Setiap kali kamu memilih jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan, setiap kali kamu menyimpan luka agar tidak menambah luka orang lain, setiap kali kamu menahan dirimu untuk tidak membalas sakit hati dengan sakit hati, semuanya terhitung, semuanya disimpan, semuanya menjadi bagian dari frekuensi takdirmu yang pelan-pelan memanggil hal-hal yang sepadan ke dalam hidupmu. Dan ya, orang-orang berpengaruh itu yang memperhatikanmu dari jauh, mengamati caramu bertahan, caramu bangkit, caramu menjaga dirimu di tengah kekecewaan. Mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kamu bergerak berbeda. Tetapi lebih dari itu, ada mata yang lebih tinggi yang sejak awal menandai hidupmu, menempatkanmu di jalur yang kadang terasa terlalu sempit, terlalu sunyi, terlalu berat. Tetapi justru disitulah luasnya takdirmu sedang dipersiapkan. Jiwa terpilih. Jika seluruh kata-kata ini mengguncang sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa seakan-akan yang dibicarakan di sini adalah hidupmu sendiri, itu bukan sugesti kosong. Itu adalah batinmu yang mengakui kebenaran tentang dirinya sendiri. Kamu tidak sedang diminta menjadi orang lain.
Kamu sedang diingatkan untuk kembali penuh kepada dirimu yang paling jujur, yang paling peka, yang paling selaras dengan panggilan di dalam dadamu. Mulai saat ini, jaga energimu, seolah itu adalah rumah terakhir yang kamu miliki. Berhentilah mempersilakan semua orang keluar masuk seenaknya. Berdirilah di pintu jiwamu dengan penuh kesadaran, bukan dengan ketakutan. Katakan pada dirimu bahwa kamu layak berada di tempat yang menghargai kehadiranmu, bahwa kamu tidak diciptakan untuk terus-menerus meminta maaf karena kamu merasa terlalu intens, terlalu sensitif, terlalu dalam. Karena justru kedalamanmu itulah yang membuatmu dipilih. Bangun kewaspadaan batin yang lembut namun tegas, agar kamu tahu kapan harus membuka tangan dan kapan harus melepaskan, kapan harus berjalan bersama dan kapan harus berjalan sendiri, kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan kebisuan menjadi jawaban. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dahulu, dan setiap kali kamu mencoba kembali ke pola lamamu, hidup akan mengirimkan rasa sakit yang cukup untuk mengingatkanmu bahwa bab itu sudah selesai. Terimalah dirimu sebagai jiwa yang berbeda, bukan sebagai beban, melainkan sebagai amanah. Kamu dipanggil untuk menjadi seseorang yang meski pernah hancur, tetap memilih menjadi aman bagi orang yang tulus. Meski pernah disakiti, tetap memilih tidak menabur racun. Meski pernah diabaikan, tetap memilih menyayangi jiwa yang benar-benar datang dengan niat baik. Dan meski pernah diremehkan, tetap memilih mendukung orang yang sedang berjuang dari bawah. Dan ketika kamu melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi, kamu akan merasakan semakin banyak hal lama yang lepas, semakin banyak hubungan yang memudar, semakin banyak tempat yang tidak lagi terasa cocok. Jangan buru-buru panik. Jangan cepat-cepat menyalahkan dirimu. Ini bukan berarti kamu gagal mencintai. Ini bisa jadi berarti kamu sedang diarahkan untuk mencintai di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, dalam frekuensi yang tepat. Jiwa terpilih, kamu sedang berada di gerbang antara siapa kamu dulu dan siapa kamu akan menjadi. Gerbang ini sempit, membuatmu merasa tidak muat, tetapi setelah kamu melewatinya, kamu akan melihat bahwa semua yang hilang digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih sejalan dengan jiwamu. Dan pada saat itu, kamu akan mengerti bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya sedang dikawal dalam senyap menuju kehidupan yang selama ini kamu doakan dengan lirih. Sampai hari itu tiba, teruslah menjaga, teruslah waspada, teruslah memilih jujur di tengah dunia yang memuja kepalsuan, teruslah memelihara keaslianmu, meski dunia berkali-kali menyuruhmu menjadi salinan. Dan ingatlah, mereka yang benar-benar berkuasa, baik secara lahir maupun secara batin, akan selalu mampu mengenali jiwa-jiwa seperti dirimu. Jiwa yang tidak bisa dikendalikan dengan ketakutan, tidak bisa dibeli dengan pujian, dan tidak bisa dihentikan hanya dengan penolakan. Kamu bukan ancaman bagi dunia yang hidup dalam kebenaran, tetapi kamu memang ancaman bagi struktur yang bertahan dari kebohongan dan manipulasi. Dan karena itulah, kamu akan selalu menjadi titik yang sulit dihapus dari ingatan mereka. Entah mereka mengakuinya atau tidak, keberadaanmu sendiri adalah bukti bahwa masih ada jiwa yang memilih berjalan tegak di dalam dunia yang gemar, merangkak demi diterima. Dan pada akhirnya, ketika kamu melihat kembali perjalananmu dari kejauhan, kamu akan menyadari bahwa setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap kesalahpahaman, setiap malam di mana kamu merasa cukup kuat untuk mengakhiri segalanya, tetapi memilih bertahan, semuanya adalah bagian dari satu kalimat panjang yang mengantarkanmu ke titik ini. Titik di mana kamu akhirnya bisa berkata pada dirimu sendiri dengan penuh ketenangan, "Aku memang berbeda, dan disitulah letak panggilanku."